Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita sampai pada sebuah hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu musibah itu menimpa seorang mukmin dan mukminah, musibah pada dirinya atau pada anak keturunannya atau pada hartanya, sampai dia bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu kondisinya adalah dia tidak mendapatkan atau tidak memiliki dosa-dosa. Yaitu maksudnya adalah musibah yang menimpanya itu adalah penggugur bagi dosanya. Ini sudah kita jelaskan ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya, dan ini merupakan hadis hasan sahih. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa yang namanya musibah itu adalah penggugur dosa bagi seorang mukmin. Kalau dia bersabar, maka ini tingkatannya lebih tinggi lagi, yaitu selain dosanya digugurkan, dia juga mendapatkan pahala atas kesabarannya tersebut. Ini sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Kita masuk pada hadis berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn datang ke Madinah. Fanazala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais. Kemudian Uyainah itu tinggal di rumahnya keponakannya, yaitu Al-Hur bin Qais. Wa kana minan nafar alladzina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Al-Hur bin Qais itu termasuk orang-orang yang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dekat kenapa? Dekat dengan khalifah pada saat itu, dengan ulil amri pada saat itu. Ini adalah di zaman ketika Umar menjadi khalifah. Dekat kenapa? Biasanya seseorang dekat dengan penguasa karena hartanya, atau karena jabatannya, atau karena popularitasnya, ya. Tapi di zaman Umar, orang-orang yang merupakan circle terdekat beliau itu adalah orang-orang yang berilmu. Wa kanal qurra ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu au subbana. Ini kalimat ini banyak sekali faedahnya yang bisa kita ambil. Al-Qurra pada saat itu, siapa yang dimaksud dengan Al-Qurra? Qurra, qari, jamak dari qari, orang yang berilmu. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Al-Qurra maknanya adalah orang yang berilmu. Tidak hanya bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi juga paham tafsirnya, paham hadis, paham fikih, tentunya paham akidah. Ya. Jadi itu yang namanya Al-Qurra di zaman dahulu. Ini sudah kita jelaskan juga sebelumnya. Istilah bergeser, pergeseran makna. Di zaman dahulu qari adalah orang berilmu. Qari di zaman ini sekedar bacaannya bagus, itu bukan sekedar sebenarnya, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, maka ada kata sekedar. Tapi membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan bagus, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid, ini penting sekali. Ya, ini tidak boleh diremehkan juga. Tetapi tidak boleh berhenti di situ. Ini poin penting. Tidak boleh berhenti di situ. Banyak sekali dari orang-orang yang dia belajar tajwid, ilmu tajwid adalah ilmu syar'i yang bidang ilmu syar'i yang paling sedikit materinya. Kebanyakan praktek, betul tidak? Dari segi teori dia adalah bidang ilmu syar'i yang paling sedikit. Bandingkan dengan fikih misalkan, luas sekali. Nah, bidang ilmu tajwid ada khilaf juga,
ada matannya, ada syarah, ada matan pemula, menengah dan tingkat atas. Tapi ilmu tajwid utamanya adalah ilmu yang harus dipraktekkan, yang ada skill prakteknya begitu ya. Beda dengan misalkan akidah. Akidah murni kita bicara kaidah-kaidah dalam akidah, kemudian statement-statement mana yang hak, mana yang batil dan seterusnya. Tapi kalau tajwid ada aplikasinya, yakni kita berusaha untuk menerapkan kaidah tajwid, berusaha untuk ketika mengucapkan huruf sesuai dengan sifat-sifatnya, sesuai dengan haknya, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Banyak yang berlebihan, ya banyak yang berlebihan sampai-sampai ketika bicara bahasa Arab sehari-hari pun, baca kitab misalkan atau sehari-hari itu sampai lebih Arab daripada orang Arab, ya lebih Arab daripada orang Arab, ya. Ya, misalkan ketika mengucapkan kata sehari misalkan yakni apa katanya kalau di Sari? Iya. Misalkan sehari-hari orang biasanya nggak begitu memperhatikan masalah qalqalah atau masalah seperti huruf qaf misalkan, fasiq misalkan ya. Ini sehari-hari masyaallah. Pembicaraan sehari-hari, bukan ketika tilawah Al-Qur'an. Tilawah Al-Qur'an harus presisi dalam tanda kutip. Tapi kalau sehari-hari atau baca kitab misalkan itu tidak perlu kemudian terlalu yakni seperti itu. Makanya Anda bilang tadi lebih Arab daripada orang Arab. Jadi ilmu tajwid itu penting, tapi jangan berhenti di situ. Banyak orang belajar tajwid, ya tahsin, habis itu qiraat, habis itu berhenti di situ. Ngafalin matan misalkan, semangat ngafalin matan dalam bidang ilmu tajwid, tapi nggak semangat ngafalin matan dalam akidah, dalam fikih, dalam ilmu hadis misalkan. Bidang ilmu syar'i nggak cuma satu, betul tidak? Bidang ilmu syar'i nggak cuma satu. Kalau kita semangat misalkan ngafalin Tuhfatul Atfal, Masya Allah, Al-Jazari misalkan ya. Kenapa kita nggak semangat juga ngafalin Al-Qaidul Arba', salah satu usul, Kitabut Tauhid, atau matan fikih misalkan, pilih matan fikih yang tentunya harus ada gurunya dan kemudian hafalkan dan pelajari. Jadi ini poin penting. Ya, belajar tajwid, kuasai ilmu tentang Al-Qur'an, tapi jangan berhenti cuma di situ saja. Nah, kemudian itu penting, tetapi kemudian kita lihat, yakni istilah qari di zaman dahulu itu bermakna ahli ilmu secara umum. Karena pada asalnya ilmu syar'i tidak terpisah-pisah. Pembagian bidang-bidang itu cuma pembagian supaya kita mudah untuk mempelajarinya, bukan kemudian untuk menyempitkan kita. Misalkan ya sudahlah, kita takhusus cuma di fikih saja, kita takhusus cuma di hadis saja, tapi nggak semangat belajar bidang ilmu yang lain. Misalkan kita takhusus di sirah saja, tapi nggak paham masalah fikih misalkan. Tujuan utama orang belajar ilmu syar'i adalah harus memahami gimana caranya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Harus itu tujuan utama, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalil-dalil yang terkait akidah, baik ayat atau hadis yang terkait fikih, baik ayat atau hadis yang terkait masalah akhlak atau adab, baik dalil-dalil yang berbicara tentang masalah muamalat, baik dalil-dalil yang berbicara tentang masalah ibadat. Ya, tidak boleh kemudian cuma mau belajar ilmu waris saja, tapi nggak mau belajar yang lain misalkan. Cuma mau belajar nahwu saja, tapi gak mau belajar yang lain misalkan. Ini tidak boleh. Para sahabat ketika mau belajar ilmu syar'i dari Nabi SAW, itu yang harus jadi role model kita. Mereka mengelompokkan seperti itu atau tidak, membatasi diri seperti itu atau tidak? Tidak. Tapi pada akhirnya nanti akan terlihat mana yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah fikih, mana yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah qiraat, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akidah misalkan. Nanti terbuka sendiri. Allah yang berikan taufik. Karena setiap orang ada kecenderungan. Betul tidak? Tapi dari awal kita tidak boleh membatasi diri. Dari awal kita tujuannya adalah pahami Al-Quran dan As-Sunnah seluruhnya. Betul?
Nanti ada orang yang ternyata diberikan kelebihan oleh Allah, bisa menganalisa statement, bisa menganalisa akidah yang menyimpang, habis itu menyiapkan bantahan, habis itu menjelaskan mana yang hak. Oh, ternyata beliau bakatnya di ilmu akidah, bisa membongkar syubhat, kemudian membantah, kemudian menetapkan inilah yang hak. Ada juga yang zauknya, seleranya atau passionnya begitu ya, ternyata membahas perincian-perincian masalah fikih, pendalilan ya, perincian masalah, bagaimana kalau begini, kalau gini gimana. Kemudian seluruh analisa-analisa tentang usul fikih terkait masalah tersebut misalkan. Ada yang seperti itu. Ternyata dibukakan oleh Allah masalah itu. Alhamdulillah. Tapi dari awal dia berusaha untuk mempelajari akidah, fikih, hadis, tafsir. Betul tidak? Ini berbeda antara yang ini dengan yang dari awal sudah ingin membatasi. Ya, jadi ada yang dibukakan oleh Allah dalam masalah tajwid ya. Yang lain itu masih susah ngebenerin sifatul hurufnya misalkan. Yang ini dari awal saja sudah benar misalkan. Betul? Nah, bisa jadi lidahnya berbeda, bibirnya berbeda gitu misalkan ya. Emang dari sananya sudah Masya Allah, ini sudah sesuai takarannya misalkan. Nah, jadi setiap orang sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ya, an-nasu ma'adin, manusia itu seperti barang tambang. Ini berbeda-beda karakteristiknya, berbeda-beda keutamaannya, ya. Tapi dari awal tujuan kita mempelajari ilmu syar'i harus bagaimana caranya kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dipahami oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Nah, ini berbeda nanti hasilnya. Kita lihat misalkan Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik misalkan, sejak awal ketika kecil, apakah mereka belajarnya cuma fikih atau usul fikih? Tidak. Mereka belajar akidah, mereka belajar tafsir, mereka belajar hadis, mereka belajar, betul tidak? Na'am. Tapi ternyata kemudian Allah bukakan mereka dalam masalah fikih, mereka bahkan menjadi imam mazhab. Nanti misalkan yang lain misalkan Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri misalkan atau yang lain tidak terkenal dalam masalah fikih sebagai imam mazhab, tapi dalam masalah yang lain Al-Qurtubi misalkan imam mazhab juga. Nah, imam mazhab juga, tapi Allah bukakan dalam masalah tafsir. Betul? Al-Qurtubi bukan Al-Qurtubi, apa namanya? At-Tabari. At-Tabari adalah imam mazhab juga. Mazhab beliau awalnya diamalkan oleh orang-orang, diikuti oleh orang-orang. Mazhab Tabari. Ya. Cuma tidak banyak murid beliau dan istihad beliau tidak dibukukan dengan baik, sehingga kemudian makin lama makin sedikit, sehingga kemudian tidak ada yang mengikuti atau mengamalkan mazhab beliau. Tapi Al-Imam At-Tabari adalah mujtahid mutlak, bahkan selevel dengan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Cuma Allah bukakan beliau dalam masalah tafsir. Az-Zuhri Allah bukakan beliau dalam masalah hadis. Ya, sama seperti di kalangan sahabat juga, Abu Hurairah dalam masalah hadis, Ibnu Abbas dalam masalah tafsir dan fikih, Aisyah dalam masalah fikih. Tapi semuanya kita lihat para sahabat akidahnya bagus, betul tidak? Kemudian pemahamannya hadisnya bagus, kemudian baca Qur'annya juga bagus, karena mereka nggak milih-milih dari awal. Nah, ini jelas perbedaan antara ini dengan itu ya. Jadi kita lihat para imam mazhab, mereka juga mengajarkan akidah, mereka juga mengajarkan fikih, mereka juga mengajarkan tafsir, mereka juga mengajarkan dan menulis ya berbagai bidang ilmu syar'i yang lain. Ini yang seharusnya demikian. Nah, jadi pembagian bidang-bidang tersebut untuk kita supaya mudah mempelajari, bukan malah untuk membatasi. Jadi supaya kita mudah mempelajari, ada bidang ilmu akidah, sehingga kita ada runtutannya, belajar kitab ini dulu, habis ini. Ada bidang ilmu fikih, sehingga kita belajari bisa runtutannya seperti itu. Nanti ada bidang tafsir, ada runtutannya juga, belajar ilmu kitab ini dulu, baru kitab ini, dan seterusnya. Baik, jadi kita lihat yang namanya para ulama di zaman sahabat, di zamannya Umar radhiyallahu anhu, mereka adalah ashabu majlisi Umar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki yakni hak khusus tertentu sebagai
orang-orang yang berada di majelis terdekatnya Umar, circle terdekatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa musyawaratihi. Yani Umar banyak meminta konsultasi, meminta nasihat kepada para ulama tersebut. Jadi yang dimintai nasihat adalah para ulama, orang-orang berilmu. Ya, itulah mengapa kemudian di zaman tersebut berkah. Karena para ulama itu dimintai nasihat oleh ulil amri. Itu kewajiban ulil amri. Ini termasuk kewajiban ulil amri. Nah, kewajibannya ulama memberikan nasihat sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuai dengan hawa nafsu, bukan sesuai dengan titipan fatwa, misalkan fatwa titipan, ya, fatwa pesanan. Ini tanggung jawabnya para ulama tersebut nanti di hadapan Allah. Jadi masing-masing punya kewajiban. Kewajibannya ulil amri adalah meminta masukan dari para ulama. Kewajiban para ulama adalah memberikan masukan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kuhulan kanu au syubbanan, baik orang tersebut, orang berilmu tersebut sudah sepuh atau masih muda. Ilmu itu yakni para sahabat sudah mencontohkan, selama orang tersebut berilmu, maka dia bisa menjadi teladan, bisa menjadi panutan. Kita bisa tanyai. Tentunya kita harus yakni tetap hormat ahli ilmu yang muda, hormat kepada ahli ilmu yang lebih sepuh. Tapi poinnya di sini adalah ini sama-sama selama memiliki sifat berilmu, maka itulah yang kemudian diambil. Walaupun itu lebih muda daripada Umar, maka Umar tetap belajar, tetap minta masukan kepada ahli ilmu yang lebih muda tersebut. Ya, Umar sendiri sebenarnya juga adalah ahli ilmu. Umar sendiri sebenarnya juga adalah ahli ilmu. Yang bisa jadi pemahamannya daripada yang lain lebih bagus begitu ya. Karena beliau membersamai Nabi Muhammad SAW sejak di Makkah, masih termasuk awal-awal di Makkah. Tetapi yang namanya ulil amri, ya, yang namanya ketika harus memutuskan, bisa jadi kita manusia walaupun berilmu, tapi bisa jadi mengaplikasikan ilmu kita ke kondisi yang sedang terjadi saat ini bisa jadi salah. Jadi Umar pun butuh masukan dari ahli ilmu yang lain, baik tua ataupun muda. Jadi selama ada karakteristik ahli ilmu tersebut, itulah yang kemudian diambil. Maka ini bisa kita jadikan pelajaran. Ya, bisa kita jadikan pelajaran, itu belajar kepada siapa saja. Kalau lebih sepuh alhamdulillah, kalau lebih muda juga tidak masalah. Ya, karena selama itu bisa diambil ilmunya, maka itu berarti ya kita bisa ambil ilmunya. Nah, kuhulan kanu au syubbana. Ini juga menunjukkan bahwa ahli ilmu yang muda itu, para yang muda di sini jangan dibayangkan mungkin masih remaja begitu ya, itu masih belum cukup ya. Muda di sini maksudnya ya dibandingkan dengan ahli ilmu yang sudah sepuh misalkan gitu ya, 70, 60 mungkin. Yang lebih muda ya seperti Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais di sini ya tidak remaja juga ya ketika hadis ini disebutkan. Al-Hur bin Qais termasuk ahli ilmu yang muda di sini. Jadi walaupun misalkan muda tetapi diikut sertakan juga dalam ya ini urusan kaum muslimin. Sekali lagi, ini dalam rangka regenerasi. Ini dalam rangka regenerasi. Dalam rangka supaya mempersiapkan kaum muslimin berikutnya setelah yang sepuh-sepuh, ahli ilmu yang sepuh-sepuh meninggal dunia, nanti digantikan oleh ahli ilmu yang sekarang muda-muda. Demikian pula seterusnya nanti. Ahli ilmu yang muda sekarang melatih penuntut ilmu, nanti penuntut ilmu yang lebih muda lagi menjadi ahli ilmu yang muda. Ahli ilmu yang tadinya muda kemudian menjadi sepuh, demikian seterusnya. Ya, jadi ini bagian dari pendidikan atau tarbiyah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, memberikan juga kesempatan kepada yang muda-muda selama itu sudah berilmu, maka sertakan juga untuk kepentingan kaum muslimin, berikan kesempatan untuk berdakwah, dan juga dalam masalah ini ya, dalam masalah ulil amri ya, ulil amri mengikut sertakan juga. Karena bisa jadi tentunya pendapat dan pemahaman dari ahli ilmu yang lebih sepuh itu biasanya lebih tajam. Selain karena belajar ilmunya lebih banyak, lebih lama, dan juga pengalamannya lebih banyak. Ya. Jadi mempelajari ilmu itu satu hal,
tapi menerapkan ilmu tersebut kepada kondisi kejadian yang saat ini terjadi itu hal yang berbeda. Nah, biasanya kalau masih muda itu biasanya kita terapkan sesuai dengan textbook. Kaidah ilmunya apa, habis itu kondisi kejadian ini seperti ini, langsung terapkan sesuai dengan textbook. Belum banyak pengalaman, ternyata ini tidak sesuai dengan kaidah yang dijelaskan di textbook itu sendiri. Jadi kalau sebenarnya kita mengikuti yakni atau memahami lebih luas daripada kaidah yang ada di kitab misalkan, kita bisa mengetahui bagaimana cara penerapan yang lebih baik terhadap kaidah tersebut dalam masalah kondisi kontemporer. Baik. Jadi kita lihat itu makanya yakni tidak boleh terburu-buru dalam menentukan, dalam berfatwa. Para ulama telah menjelaskan dalam berfatwa tidak boleh terburu-buru. Biasanya ahli ilmu yang sepuh tidak terburu-buru. Ahli ilmu yang lebih muda biasanya lebih terburu-buru. Tapi ya tergantung kepada ilmunya juga sekarang ya. Kembali kepada ilmunya. Kalau ilmunya juga sudah dalam walaupun muda ya bisa jadi juga tentunya tidak terburu-buru. Nah, dan ya kalau kita lihat misalkan, yakni kalau seandainya kaum muslimin itu menerapkan masalah ini, menerapkan hal ini, dan semangat untuk belajar ilmu syar'i itu tidak hilang, sama seperti di zamannya sahabat, tabi'in dan tabi'in, itu akan muncul banyak ahli ilmu walaupun di zaman sekarang. Tapi masalahnya semangat untuk mempelajari ilmu syar'i itu enggak ada zaman sekarang ini. Apakah orang zaman dulu lebih pintar secara kognitif daripada orang zaman sekarang? Secara statistik mungkin kita bisa katakan ya zaman sekarang gizinya lebih bagus daripada zaman dahulu. Betul tidak? Harusnya secara kognitif lebih bagus karena asupan gizinya lebih bagus. Tapi semangatnya yang tidak ada. Sekarang banyak distraksi. Apa-apa ada internet, ada sosmed. Dan di situ ada banyak pengaruh. Yang pemuda-pemuda sekarang pada main TikTok misalkan atau sosmed yang lain, kemudian terpengaruh oleh orang-orang kafir, orang menyimpang dan seterusnya. Itu yang membedakan. Baik. Faqala Uyainah li ibni akhihi, kemudian Uyainah berkata kepada keponakannya, "Ya ibna akhi, laka wajhun inda hadzal amir, fasta'dhin li alaihi." Wahai keponakanku, engkau memiliki posisi khusus ya di hadapan pemimpin ini yaitu Umar. Fasta'dhin li alaihi, mintalah izin, maka mintalah izin kepada beliau agar aku bisa duduk juga di majelis tersebut. Fasta'dzana fa'adzina lahu Umar. Maka kemudian Al-Hur bin Qais minta izin kepada Umar, akhirnya diizinkan untuk duduk di majelis tersebut. Ini menunjukkan berarti apa? Tidak sembarang orang bisa masuk di majelis itu juga. Tadi kembali lagi ke yang kita katakan, standarnya adalah ini ahli ilmu atau tidak. Falamma dakhala qala, kemudian ketika Uyainah bin Hisn tadi masuk ke majelis tersebut, dia berkata, "Hiya ibn al-Khattab." Ya. "Wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu fina bil adl." Demi Allah engkau tidak memberikan kami yakni banyak harta, wa la tahkumu fina bil adl, dan engkau tidak menghukumi, tidak memberikan keputusan kepada kami itu dengan keadilan. Jadi mencela Umar. Setelah diizinkan masuk ke majelis tersebut, maka kemudian ya yang dia lakukan justru malah mencela Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ini tidak boleh. Faqadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuki abihi. Maka kemudian Umar pun marah sehingga Umar hendak untuk memberikan hukuman kepada orang tersebut. Faqala lahul Hur. Kemudian Al-Hur bin Qais berkata, "Ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, "Huzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil afwa." Berikanlah maaf. Wa'mur bil urfi. Menarik. Khudhil afwa. Kalau dalam bahasa Arab, khudhil afwa. Ambillah maaf. Kalau dalam bahasa Indonesia, berilah maaf. Dalam bahasa Arab ngambil, dalam bahasa Indonesia memberi. Betul tidak? Ini perbedaan. Ya, ini perbedaan dalam bahasa yang berbeda, sudut pandangnya bisa berbeda.
Ada beberapa perbedaan seperti itu antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, nanti contohnya lebih banyak nanti saja. Tapi ini salah satu contohnya. Khudhil afwa, yang kita terjemahkan dengan enak berarti apa? Khudhil afwa, berikanlah maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah hal yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi Al-Hur bin Qais mengatakan pamannya sendiri jahil gara-gara mengucapkan seperti itu. Tapi beliau memberikan nasihat atau memberikan tazkirah, reminder kepada Umar dengan ayat tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat adalah ketika memberikan nasihat atau ketika memberikan reminder satu sama lain adalah dengan kitabullah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau di zaman sekarang, kalau ada orang kemudian dikasih nasihat ayat atau hadis, itu malah marah, ya, malah marah. Tapi kita lihat di sini Umar sebaliknya, awalnya marah dikasih nasihat ayat, kemudian beliau apa yang beliau lakukan? Wa inna hadza minal jahilin, kata Al-Hur. Ini orang ini termasuk orang jahil, pamannya sendiri disebut demikian. Wallahi ma jawaza Umar hina talaha. Kemudian Ibnu Abbas berkata, demi Allah, Umar Ibn Khattab, Ibnu Abbas termasuk di majelis itu, ya. Makanya Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini. Demi Allah, Umar bin Khattab ketika mendengar ayat tersebut dibacakan oleh Al-Hur, Umar kemudian tetap diam, ya, di tempat duduknya. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Umar itu waqaf, yaitu selalu berhenti pada kitabullah. Kalau kitabullah melarang, yakni ketika Allah melarang, Umar tidak akan lanjut. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal antum tahu sendiri, betul tidak? Bagaimana kalau misalkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, kemudian ada orang mencela Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Umar? Minta izin untuk penggal ini orang, betul tidak? Nah, ini, ya. Itulah Umar. Ya, kecenderungannya adalah, ini beliau termasuk orang yang keras, betul tidak? Dan tegas. Tapi beliau selalu berhenti sesuai dengan kitabullah dan sunnah nabinya SAW. Tidak mau melampaui batas. Jadi tentunya menzalimi orang atau menyakiti orang, apalagi membunuh, yaitu dosa besar, dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita lihat di sini, Umar selalu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dibacakan langsung berhenti. Ini menunjukkan pengagungan para sahabat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau sekarang kita mungkin selama ini mungkin sudah punya suatu kebiasaan, misalkan ternyata kita pelajari ilmunya, ternyata kebiasaan kita itu salah atau dilarang oleh syariat atau dilarang, disebutkan di dalam ayat dan hadis dilarang, maka pada saat itu juga harus berhenti. Tidak ada ceritanya nanti sedikit demi sedikit, ya. Kita harus berusaha berhenti pada saat itu juga. Untuk mempermudah berhenti, gimana caranya? Bisa dengan kita membayangkan bagaimana kalau 5 menit habis ini kita meninggal dunia. Kita mengatakan, nanti aja, kita sedikit demi sedikit berhentinya. Tapi gimana kalau 5 menit lagi, 10 menit lagi, sejam lagi misalkan, ternyata nyawa kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Mereka ketakwaan kepada Allah, mereka sangat bertakwa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya tinggi. Jadi ketika disebutkan satu ayat saja, satu hadis saja, itu sudah cukup bagi para sahabat untuk kemudian mereka berhenti, tidak melanjutkan apa yang mereka ingin lakukan. Sahabat juga manusia. Kita lihat Umar di sini. Beliau juga bisa marah dan bisa bahkan hendak bergerak untuk membalas secara fisik, ya, orang tersebut begitu, ya. Tapi ketika diingatkan langsung berhenti. Maka itulah kebiasaan Umar, tidak hanya dalam satu kali ini saja, banyak sekali hadis-hadis yang lain yang menunjukkan demikian. Tidak hanya Umar, tapi para sahabat yang lain juga. Tapi pelajarannya di sini khudhil afwa. Memaafkan itu lebih baik. Memberikan maaf itu lebih baik. Lebih baik bagi siapa? Bagi kita semua. Diri kita mendapatkan pahala yang besar ketika kita memaafkan, walaupun kita bisa memberikan balasan. Walaupun misalkan itu kezaliman, kita secara syariat, dalam syariat kita boleh untuk membalas. Ya. Tetapi memaafkan itu lebih baik. Ya, memaafkan itu lebih baik.
Walaupun para ulama memberikan penjelasan, tentunya ini dilihat pada kondisinya. Kalau orang tersebut ketika dimaafkan malah menjadi-jadi, malah tidak sadar dengan kezolimannya, misalkan dia suka menzolimi orang lain, nah maka memaafkan di sini justru salah. Tapi kita menuntut balas sesuai dengan yakni kezoliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi tergantung pada kondisinya. Tapi hukum asalnya adalah memaafkan itu selalu lebih baik. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Al hasanah itu tidak mungkin sama dengan sayyi'ah. Amalan baik itu tidak mungkin sama dengan amalan buruk. Orang tersebut memberikan kezaliman kepada kita, taib. Ya. Akan tapi kalau kita balas dengan al hasanah, dia melakukan sayyi'ah kepada kita. Tapi kalau kita balas dengan hasanah, maka amalan kebaikan itu tidak akan sama dengan amalan keburukan. Amalan kebaikan itu lebih baik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang terbaik. Balaslah dengan cara yang terbaik. Nah, ini ketika cara terbaiknya adalah tidak memaafkan tapi menuntut sesuai dengan haknya, karena orangnya misalkan keras kepala, akan selalu mengulangi kezalimannya tersebut. Kalau sekarang tidak dibalas sesuai dengan kezalimannya, ini berarti tidak ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah sesuai dengan yang terbaik. Ya, itu kaidahnya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, gimana? Ka'annahu waliyun hamim. Kalau seandainya ada permusuhan di antara dua orang tersebut, bisa jadi ada permusuhan dari awal, sehingga yang satu menzalimi yang satu, tapi yang satunya memaafkan, maka ka'annahu waliyun hamim. Setelah itu bisa jadi dua orang tersebut malah menjadi seperti teman dekat. Kenapa? Kenapa jadi berubah? Awalnya permusuhan menjadi seperti teman dekat. Karena yang satunya memberikan maaf, yang satunya berlapang dada. Jadi kalau ada orang mencela, apalagi kalau celaan tersebut karena dakwah antum misalkan, tidak perlu dibalas. Di sini disebutkan di ayat tersebut, wa'mur bil urf, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wa'arid anil jahili, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Walaupun orang-orang jahil mencela, maka berpalinglah dari mereka, tidak perlu dibalas. Nah, ini tidak membalas itu bukan berarti lemah. Tidak membalas tersebut bukan berarti hina. Tapi dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti ini kemuliaan. Wa a'rid anil jahili. Naam, ada orang-orang jahil yang bisa jadi kita harus dalam tanda kutip ladeni. Ya, bisa jadi ketika misalkan menebarkan syubhat, kita ladeni dengan membantah syubhat tersebut dengan ilmiah. Tapi cukup sampai di situ saja. Kalau misalkan mencela kita jangan balas mencela. Wa'arid anil jahil. Ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tahdziri itu. Sudah salah dalam masalah merasa saudaranya sendiri menyimpang, padahal itu masalah khilafiyah istihadiyah. Itu masalah khilafiyah istihadiyah, tapi merasa orang lain menyimpang. Hulu dalam masalah tersebut, udah salah dalam masalah itu, habis itu apa? Suka mencela, mengatakan mumayyi, apalagi sururi, apalagi macam-macam, betul tidak? Ini berarti tidak menerapkan ayat ini, wa'arid anil jahilin. Kalaupun misalkan itu beneran jahil, orang-orang jahil, apa perintah Allah kepada kita? Wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Betul tidak? Jadi ini yang harus dilakukan. Jadi tidak boleh balas celaan dengan celaan. Tapi kalau dicela, ya sudah, biasa saja, fokus dengan ilmu, sebarkan ilmu, tebarkan ilmu, dan berdakwahlah fokus kepada permasalahan ilmu tersebut secara ilmiah. Kalau ada orang menyimpang, bantah secara ilmiah. Nggak perlu ada bumbu-bumbu celaan. Kalau dicela maka jangan balas mencela. Wa'arid anil jahilin. Ya, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Makanya misalkan Ibnu Taimiyah dulu, walaupun dizalimi, dijebloskan ke penjara, difitnah oleh orang-orang yang menyimpang, dilaporkan kepada ulil amri sehingga dijebloskan kepada penjara. Setelah kemudian Ibnu Taimiyah dihadapkan kepada ulil amri tersebut, diminta keterangannya tentang orang yang dulu memfitnahnya, Ibnu Taimiyah tidak balas memfitnah. Ibnu Taimiyah malah memuji, padahal itu orang menyimpang.
Ya, dalam rangka supaya orang yang menyimpan tersebut tidak ikutan dipenjara oleh orang yang oleh ulil amrinya. Jadi balaslah kebaikan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan sama amalan kebaikan dengan amalan keburukan. Kalau kita memilih yang baik, tidak akan sama. Ya. Kita akan mendapatkan ridho dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan sama. Mungkin sekarang kelihatan sama atau bahkan kelihatan lebih rendah. Yang lain mencela kita, yang lain ngata-ngatain kita, disebut mumayyi lah, disebut apalah, disebut itulah macam-macam, ya. Di sosmed misalkan kolom komentar itu celaan gara-gara karena kita berdakwah. Kalau kita melakukan kemaksiatan kemudian dicela, ya antum yang harus introspeksi ya. Tapi kalau antum berdakwah kemudian kolom komentarnya banyak celaan, khalas ya. Bisa jadi dalam dunia, dalam mata dunia mungkin kita yang lebih lemah, kita nggak balas, kita yang lebih rendah tingkatannya bisa jadi. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang baik tidak akan sama dengan yang buruk. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.